Selamat siang, selamat datang di Ruang Jia. 2021 baru saja dimulai, tangis dan pilu tahun lalu belum selesai. Namun bencana tak sudi menunggu, tak habis-habisnya kita dilanda kabar duka. Dari pesawat yang jatuh hingga banjir, longsor, dan gempa. Padahal pandemi jauh dari kata tuntas, air mata tahun lalu masih mengalir deras. Awal tahun yang berat bagi Indonesia. Saat ini anak muda tak cukup posting hal yang manis. Yang tak diterjang pedih petaka, bantu sesama dengan ragam cara. Bergeraklah selagi masih bisa. STB Ajia, Pemuda Peduli Bencana bersama ACT. Oke, baik teman-teman sekalian. Untuk podcast episode kali ini kita akan membahas tentang bencana yang menimpa negara kita Indonesia. Dari kita baru masuk di tahun 2021 dan sudah berbagai macam bencana menimpa Indonesia. Salah satunya beberapanya ada Kalimantan dengan banjir bandang, Jawa Barat longsor Sumedang, Sulawesi Barat gempa bumi dengan kekuatan 6,2 skala Richter, dan Jawa Tengah ada erupsi Merapi, Jawa Timur erupsi Semeru, dan kabar terbaru gempa 7,1 skala Richter di Sulawesi Utara. Sebelumnya mari sama-sama kita berdoa agar Indonesia kembali pulih, agar negara kita menjadi lebih baik lagi, agar segala bencana dapat segera diselesaikan. Dan untuk episode kali ini, saya telah mengundang narasumber, ada Mas Edo dan Mbak Yuriska dari ACT atau Aksi Cepat Tanggap. Oke, selamat siang, selamat sore Mbak Yuriska dan Mas Edo. Selamat siang. Oke, baik teman-teman sekalian, ini adalah saudara kita yang terus bergerak dari dulu sampai sekarang untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah, yang terkena dampak dari baik dari Indonesia maupun yang ada di luar negeri seperti Palestina dan Suriah ya Mbak ya. Oke, kita masuk ke dalam pertanyaan pertama, pastinya dari teman-teman juga pengen tahu dari situasi terkini yang terjadi di daerah Sulawesi dan Kalimantan. Itu bagaimana Mbak keadaan mereka saat ini? Oke. Insyaallah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, untuk kondisi saudara-saudara kita ya di Sumatera Barat dan Kalimantan Selatan saat ini memang sungguh sangat prihatin ya, karena bencana-bencana yang memang bertubi-tubi gitu ada di Indonesia. Untuk kondisi di sana sendiri memang saudara-saudara kita membutuhkan banyak banget pangan, tentunya banyak banget pangan, butuh banget pangan, terus butuh juga kondisi di sana juga dari informasi yang kami dapat juga di sana bahwa di Majene sendiri ada 11 orang untuk meninggal dunia dan 77 orang di Mamuju, dan memang masih banyak saudara-saudara kita yang belum ditemukan juga gitu kondisi. Masih tertimpa puing-puing. Masih tertimpa puing-puing gitu, dan untuk teman-teman juga di sana para masyarakat relawan Indonesia yang khususnya untuk ACT memang di sana juga masih berjibaku gitu ya mencari korban-korban yang memang masih tertimpa puing-puing. Seperti itu sih kondisi saat ini di sana. Oke, baik, berarti dari teman-teman di sana itu pasti sangat kekurangan terutama dari bahan pangan mereka sendiri dan juga tempat tinggal mereka. Dan untuk saat ini yang sangat genting, hal-hal yang mereka butuhkan itu berupa apa, Mas Edo, boleh? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terima kasih ya Mas atas kunjungan kami, diberikan kesempatan untuk silaturahmi di STB Ajia ini. Kalaupun untuk saat ini yang kita dapatkan, insya Allah kita besok akan menjadikan titik ACT Bekasi sebagai simbolis untuk pemberangkatan kapal kemanusiaan. Yang mana kalau kata Mas tadi bilang, apa yang bisa kita sumbangsikan. Kita sebelaku ya mungkin kita mengajak, mengetuk saudara-saudara dermawan kita saat ini terkait dengan logistik yang ada saat ini, ataupun sembako pun kami membuka seluas-luasnya sobat dermawan. Betul. Terkait ya ada beberapa lumbung sedia pangan kami, ada beras, ada air, ataupun para medis pun yang menitipkan untuk bisa membantu. Nah terkait itu juga kalaupun ada saudara dermawan juga yang mau menitipkan, dalam arti kita recovery-nya untuk bencana ini, kita ada Indonesia Bekasi Indonesia Dermawan yang ada di linknya kita. Insya Allah kalau seandainya memang sobat dermawan mau berbagi, boleh
dibuka di link kita itu sendiri. Ya. Nanti untuk linknya juga bisa dilihat di deskripsi ini, di deskripsi YouTube-nya. Nanti bakal kita tulis. Dan kalau kebutuhan sendiri ya itu tadi pangan ya, lebih paling dibutuhkan. Betul. Kalau untuk pakaian kita banyak banget pakaian yang memang masuk ke kita, tapi yang layak pakai, yang layak pakai tentunya. Tapi di sana sendiri memang banyak banget gitu, banyak sekali yang namanya pakaian. Takutnya nanti tidak terpakai dan malah menjadi sampah gitu. Betul. Nah kalau untuk sekarang mungkin lebih ke pangan, terus sama peralatan bayi ya, bayi dan lansia itu sangat dibutuhkan sekali di sana, seperti itu. Oke, baik teman-teman semuanya, baik mahasiswa-mahasiswi STB Ajia, baik terutama pemuda-pemudi Bekasi, dan seperti yang tadi disampaikan dari tim ACT bahwa memang saat ini yang berupa pakaian itu sudah sangat banyak, dan untuk teman-teman yang ingin bersumbangsi bisa berupa sembako, ya, bisa berupa bahan pangan, bisa berupa popok bayi, keperluan bayi, obat-obatan untuk medisnya juga. Tapi kalau misalkan teman-teman di dalam logistiknya tidak bisa membeli, atau misalkan teman-teman semuanya lebih ingin mentransfer uangnya, donasinya, bisa langsung juga ke datang ke ACT atau bisa kirim ke rekening yang ada di bawah ini nantinya. Gitu, bisa langsung ke sana. Nah, berbicara tentang logistik dan dan bantuan yang akan kita berikan. Situasi saat ini sedang pandemi dan pastinya terisolir, banyak yang melakukan penutupan diri seharusnya. Itu bagaimana cara dalam penyaluran donasi tersendiri, Mbak, untuk daerah sana? Oke, kalau untuk penyaluran sendiri yang tadi kami bilang ya, kita punya rekening juga. Jadi kalian teman-teman yang memang terdampak pandemi gitu ya, kayak takut gitu untuk gimana caranya untuk donasi, kalian bisa langsung cek di bekasi.inidermawan.id. Nah, itu bisa disalurkan berupa uang ya tentunya, karena melalui via transfer untuk ACT Kota Bekasi gitu. Nah, untuk kalau kondisi di sana sendiri untuk pandemi di sana juga ya namanya bencana ya, kita nggak pernah tahu, terus apalagi lagi pandemi ya, insya Allah mudah-mudahan kita semua masyarakat relawan Indonesia, terus para relawan, seluruh relawan di Indonesia, terus khusus juga untuk ACT juga dan semua orang yang membantu ya untuk di lokasi Sumatera Barat dan Kalimantan Selatan, yang mudah-mudahan bisa sehat lah intinya gitu, dilindungi sama Allah, terus dijauhkan juga dari COVID-19 insya Allah. Ya, seperti tadi teman-teman yang sudah dikatakan oleh dari tim ACT, itu ada beberapa sebenarnya di dalam penyampaian donasi, ada di daerah Kalimantan, Jawa Barat, Sulawesi Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan berbagai daerah yang ada di Indonesia, dan termasuk dari di luar negeri juga, seperti yang tadi saya bilang, ada Palestina dan Suriah juga. Dan teman-teman semuanya, kita karena ini adalah podcast mahasiswa, berarti kita berbicara tentang apa sih, kenapa sih bisa terjadi paru-paru dunia, bisa dibilang Kalimantan dan Sulawesi, tentang hutan yang banyak tapi bisa terjadi banjir, bisa seperti itu. Pastinya kita tahu teman-teman, banjir itu tidak mungkin datang tiba-tiba tanpa kita sendiri yang merusak. Pastinya teman-teman semua, kita tidak bisa menyesali hal ini. Dari teman-teman semua, kami pun berharap agar menjaga lingkungan, agar sama-sama menjaga lingkungan, agar tidak melakukan perusakan hutan, agar tidak melakukan seenaknya di dalam pengerukan batu bara dan tambang segala macam. Jadi kami berharap di sini juga teman-teman semuanya agar saling menjaga. Dan di sini adalah STB Ajia Bekasi, pastinya juga yang dekat dengan Jabodetabek, Jakarta juga, pastinya kita sama-sama saling menjaga lingkungan kita. Dan untuk kita yang saat ini tidak kena petaka, baik gempa maupun banjir, longsor, dan lainnya, mari kita saling-saling membantu dengan berbagai cara. Terutama salah satunya karena kita tidak bisa keluar, mari sama-sama bantu donasikan melalui ACT atau Aksi Cepat Tanggap. Kalau misalkan untuk datang langsung dalam pemberian dana atau untuk pemberian donasi, bisa langsung datang ke ACT Bekasi, ada di ACT Bekasi. Itu teman-teman sekalian. Dan dari Mbak sendiri dan Masnya sendiri, ACT Bekasi ini harapannya terhadap pemuda-pemudi Indonesia atau terutama para mahasiswa seperti apa? Ya, terima kasih. Kalau saya sendiri berharap ya, apa yang menjadi harapan kita bersama, bahkan seorang orang tua yang mengharapkan mereka disekolahkan anak-anaknya untuk berpikir lebih baik. Bahkan kalaupun saya sendiri melihat
berdiam, bahkan masyarakat pun yang khususnya mahasiswa, begitu mereka berpikir untuk positif yang mana yang kita harapkan, positif yang untuk kesenangan positifnya yang untuk bermanfaat bagi orang lain. Nah, kami sendiri di ACT memberikan yang terbaiknya dengan adanya MRI, mereka yang notabene orang-orang yang putus sekolah atau yang masih sekolah atau yang masih kuliah, bahkan mereka senantiasa mewakafkan, kalau menurut kami sendiri itu mewakafkan ilmunya untuk membantu masyarakat, mewakafkan untuk membantu sahabat-sahabat muslim, bahkan non-muslim, bahkan seluruh ada yang di ACT dan nasional pun. Kurang lebih itu yang kami harapkan. Jadi kami pun terbuka, tidak dalam arti ACT itu hanya satu golongan tertentu atau satu elemen tertentu, tapi kami meluas untuk masyarakat umumnya. Kurang lebih seperti itu. Betul sekali. Jadi teman-teman, untuk teman-teman yang juga bertanya pada saya, ini kita menyumbang, kita berdonasi, menyalurkan dana kemana disampaikan, ini tempat kita menyalurkan dana, aksi cepat tanggap, dana-dana teman-teman semuanya akan kita salurkan melalui ACT, dan ACT yang akan langsung bergerak ke titik lokasi di sana. Jadi kalau untuk kapal kemanusiaan, insya Allah kalau kita area Jawa Barat, Bekasi dan Bandung khususnya, itu kita akan keberangkatan di hari Rabu tanggal 27, bahkan besok kita simbolis di ACT Bekasi di Jalan Cutmutia Mutia, tepatnya di Betos. Itu kita akan berangkat kurang lebih jam 12 ya simbolisnya. Nah, habis zuhur, insya Allah teman-teman saudara-saudara ada yang di Kota Bekasi ataupun yang di luar Kota Bekasi pun yang mau menghadirkan atau membantu saudara kita, silakan datang ke ACT yang di Kota Bekasi yang tepatnya di Betos dan Cutmutia. Iya. Jadi teman-teman semuanya, ACT Bekasi ada di Betos, Jalan Cutmutia. Jadi teman-teman yang ingin menyumbangkan berupa sumbangan langsung berupa bahan pangan dan lainnya, itu bisa langsung datang ke ACT Bekasi. Dan kalau misalkan untuk yang transfer, bisa langsung transfer ke rekening yang tertera nanti di link kami dan yang ada di video ini nanti. Saya penasaran juga tentang penyaluran dana yang di daerah Palestina, karena dari yang kita lihat juga di sana itu tuh besar yang namanya spanduk ACT untuk daerah Palestina itu. Kalau kata Mas tadi bilang kita solidaritas itu, kita ada namanya SKDI, Solidaritas Kemanusiaan Dunia Islam, di mana ACT kami membuka, tadi yang saya bilang, kita tidak melihat bendera itu siapa, itu organisasi itu siapa, bahkan negara pun itu siapa. Kami berharap dengan adanya ACT, aksi cepat tanggap, bermula dengan gempa tsunami 2005, kami hadir untuk solidaritas untuk sahabat Darmawan, prasejahteranya, baik itu nasional ataupun negara. Nah, untuk terakhir yang kata Mas tadi bilang, Palestina itu bisa dibilang kalau kita sebagai saudara muslim kita, pada saat kita lihat saudara kita yang terkena musibah, siapa sih yang tidak terngiuh hatinya untuk bisa membantu. Bahkan Palestina itu yang memang tiap hari bisa bilang, bahkan kita akan mendekati bulan suci Ramadan ini, apakah mereka itu dalam kondisi ketenangannya untuk menghadapi bulan suci Ramadan ini. Nah, untuk bantuan itu kami tetap terus-menerus dengan tadi yang ada solidaritas kemanusiaan dunia Islam tadi, itu kami membantu. Bahkan adanya lumbuk sedia pangannya juga ada sumur wakafnya yang sehari-harinya, bahkan yang kami mirisnya itu selalu hancur yang digempur sama Israel Nah, di ACT Bekasi ini ada ibu yang kemarin sempat menitipkan satu wakaf sumur yang untuk membantu di sana. Masya Allah, saya sendiri ini yang kita akan bangkitkan. Di dalam kondisi pandemi ini sendiri, mereka masih bisa menyisihkan sebagian rezekinya. Karena ya namanya kita lihat apa yang akan kita bawa selanjutnya. Nah, makanya mereka itu punya menginspirasi kita juga sebagai masyarakat umumnya untuk bisa, yuk bareng-bareng kita untuk menyisihkan sebagian rezekinya. Nah, kurang lebih seperti itu kalau untuk membantu. Berarti sebenarnya dari ACT ini juga dari seluruh dunia ya. Ketika seperti itu. Betul. Intinya seberat apapun yang masalah yang kita lakukan, ada Allah yang Maha Kuat. Itulah saham terbesar kita adalah Allah. Ya.
Ya, jadi memang Indonesia itu tidak kekurangan orang baik ya pastinya ya. Betul. Betul. Orang baik Indonesia itu masih banyak. Cuma memang oknumnya itu yang lebih menonjol Betul. biasanya, lebih seperti itu. Oke. Tadi ada pertanyaan dari audien yang saudara kita di S3. Kalaupun bisa dibilang kami membuka, dalam arti kami mengharapkan Iya. dalam masa pandemi ini banyak masyarakat yang tidak ada, dalam arti mengetuk untuk kebersamaan, menjadi sebagai relawan, yaitu MRI Dari atau tadi. relawannya masyarakat Indonesia yang ada di ACT. Jadi kami membuka itu bukan berarti kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Nah, itu gimana caranya katanya Bu itu? Ya, kalau kata Mbak Yudhik saya tadi, Adi tadi, ya kami pun membuka sebanyak-banyaknya titik-titik di mana mereka hadir, baik itu di kota, kabupaten, ataupun kecamatan. Kami mengharapkan ada para pemuda-pemudi yang memang mereka yang saya tadi bilang, yang sudah mewakafkan dirinya untuk membantu masyarakat, mereka meniatkan dirinya, berikhtiar untuk membantu. Tidak hanya sebatas yang tadi saya bilang. Kalau dengan pandemi ini mereka berpikir, jangankan untuk menolong saya sendiri, menolong keluarga saya sendiri, orang lain itu. Nah, makanya saya bilang, ya kita tadi, ayo kita libatkan semua aktivitas kita lillahi ta'ala. Bismillah, itu Bismillah, iya. Kurang lebih seperti itu Mas, kalau untuk yang saat ini yang ada pertanyaan dari saudara kita tadi. Ya, jadi teman-teman ya, di sini ini memang podcast STB Aji ya, tapi kita tetap bekerja sama, yang namanya manusia, kita harus saling tolong-menolong. Ya, Pak ya. Dan teman-teman semuanya yang ingin menjadi relawan, itu bisa datang ke kantor ACT juga yang ada di Bekasi. Nanti tata caranya seperti apa, pastinya mahasiswa-mahasiswi STB Aji ya juga, saya yakin sangat banyak yang tergerak hatinya untuk menjadi relawan, cuma tidak tahu harus melangkah kemana. Betul. Lebih seperti itu. Jadi buat teman-teman semua yang memang mau menjadi seorang relawan, bisa langsung datang aja ke kantor ACT, karena kita punya relawan namanya MRI, Masyarakat Relawan Indonesia. Dan itu alhamdulillah para pemuda. Usianya sekitar dari 17 tahun sampai ada yang 35 tahun gitu, Masya Allah banget. Dan ternyata di Bekasi banyak banget mahasiswa pemuda Indonesia yang khususnya di Bekasi tuh menjadi seorang relawan, Masya Allah. Karena sebaik-baiknya orang adalah dia yang paling bermanfaat untuk orang lain. Di Bekasi ini pasti masih banyak banget orang baik. Benar, pasti banyak banget orang baik, dan teman-teman semuanya adalah orang baik. Dan oleh karena itu pastinya teman-teman pasti akan membantu saudara kita yang saat ini lagi sedang dalam masa pemulihan, di dalam, bukan pemulihan penyakit maksud saya, lebih ke dalam pemulihan tempat mereka, tempat tinggal mereka, pemukiman mereka, dan lainnya. Dan sekali lagi mari sama-sama kita doakan teman-teman mereka semua agar segera bangkit kembali, agar Indonesia jadi lebih baik lagi. Kita doakan negara kita, karena kalau misalkan bukan kita para pemuda, mau siapa lagi? Kalau tadi menjawab kalau pertanyaan dari Mas tadi, ACT bermula dari gempa tsunami itu, tepatnya 2004 ya? 2004, 2005 itu. Saat ini kita memasukin kurang lebih 16 tahun, tepatnya April, 21 April ya. Nah, di sana kita kalau bisa dibilang, bagaimana kalau pada saat kita lagi jalan, kalau anak muda milenial bilangnya kayak gini, saya lagi kongko nih, saya lagi duduk di suatu tempat, saya melihat itu miris, bahkan kalaupun kami sendiri sebagai karyawan, sebagai relawan ACT sendiri melihat masyarakat yang notabene di lingkungan masyarakat yang setempat yang, mohon maaf, ada yang kampung pemulung, ada yang loker koran yang tiap hari, bahkan banyak sama sekali saat ini kita lihat founder-founder untuk kemanusiaan yang saling membantu. Nah, teknisnya gimana kalau bisa dibilang seperti itu? Teknisnya gimana? Kami akan bisa diinformasikan terlebih dahulu lewat biasanya dari tim program kita, dari tim markom kita misalnya, ataupun dari relawan kita sendiri. Pak, di satu titik ini ada yang pengen dibantu nih. Contoh misalnya ada suatu pemukiman atau suatu publik atau personal yang memang yang masyarakat prasejahtera ekonominya lagi menurun. Akan saat ini kalaupun bisa dibilang ada yang putus dari pekerjaannya. Nah, kurang lebih seperti itu kita bisa kita bantu. Dan terakhir, memang kita baru selesai di 2020 kemarin, kita memprogramkan yang namanya Bekasi Berwakaf. Kami pun membantu untuk suatu daerah, termasuk Tarumajaya, kemarin
itu membantu untuk suatu bantuan untuk sumur wakaf. Nah, itu salah satu yang memang sudah terinformasi yang alhamdulillah kalau kita bisa dibilang saat ini musim hujan, tapi masyarakat tidak bisa menikmati fasilitas air yang bersih. Nah, makanya kami terketuk hati dengan adanya ACT ini bisa terinformasi sebanyak mungkin informasi yang bisa kita kita ikhtiarkan bersama-sama. Maka bahkan saya tadi bilang, yuk kita jadi baik ya suatu saat begitu. Kalau saya sendiri sebagai motivasi saya sendiri, berbuatlah baik sampai suatu saat kita lupa untuk bisa berbuat buruk. Nah, hal itu termotivasi dari saya sendiri. Mudah-mudahan menjadi ikhtiar kita bersama pada saat ya teman-teman, saudara-saudara kita baik itu mahasiswa di sini STB AJIA, bisa diinformasikan. Hal seperti itu yang menjadi catatan kalau menurut saya sendiri. Iya, betul. Kurang lebih gitu, Mas. ACT ini bergeraknya di bidang bantuannya ini di bidang apa aja, Mbak? Lebih ke kemanusiaan sih kita. Kalau di bidangnya itu apapun. 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 Iya. Oh, apapun. Kalau kita itu ada namanya program filantropinya programnya di ACT sendiri, ada global wakaf, ada global zakat, bahkan kita mendekatin bulan Ramadan, bulannya kurban juga, kita ada global kurban. Dan terakhir, biasanya kita menitipkan lumbung sedia pangan yang ada di titik-titik yang kita tunjuk, bisanya ada kegiatan di masjid, ataupun yang toko-toko yang mereka memberikan izin untuk menitipkan. Bahkan di perumahan pun yang biasanya kita lihat ditunjuk suatu tempat yang memang notabene mereka pengen berbagi ya, untuk bersedekah, dengan biasanya kita mengedukasi mereka bagaimana kita tidak mencari keuntungan. Betul. Keuntungan kita adalah akhirat kita ya. Yang pasti kita untuk bersedekah itu bahkan seluruh elemen, bahkan seluruh agama pun yang namanya sedekah itu mengajarkan untuk kebaikan kita semuanya. Nah, hal itu menjadikan motivasi tersendiri kita masyarakat saat ini. Iya, dan dengan bersedekah pun biasanya kesialan-kesialan kita juga bisa terhindar dari kesialan, musibah-musibah kita juga berkurang. Betul. Bahkan doa kita bersama, bahkan yang kemarin saya alamin, para doa-doa orang-orang yang mohon maaf, yang misalnya kita lihat tertimpa musibah, doa-doa itu yang akan menyamain kita, maksudnya mempersamakan kita untuk bisa ikut, dalam arti itulah akan menguatkan kita suatu saat, tidak pada saat hari ini, bahkan ke depannya ya. Kurang lebih gitu, Mas. Pastinya teman-teman, terutama teman-teman Bekasi, terutama teman-teman Jabodetabek, pastinya banyak ingin membantu juga, dan ingin agar terpercaya di dalam penggalangan dana, boleh bekerja sama dengan ACT juga, mau dari manapun bisa bekerja sama dengan ACT agar terpercaya dari masyarakat yang ada, agar kita tidak difitnah kalau misalkan uang untuk kita makan sendiri. Gitu. Untuk teman-teman semua, sekali lagi teman-teman semua yang ingin berdonasi bisa langsung datang ke kantor ACT dan juga bisa ke rekening di bawah ini, atau misalkan bisa juga hubungi BEM STB AJIA. BEM STB AJIA dari mahasiswa-mahasiswa STB AJIA juga, karena dari dana-dana yang masuk ke kita pun kita salurkan melalui aksi cepat tanggap Bekasi atau ACT Bekasi. Oke, baik teman-teman. Perubahan hutan yang masif telah mengakibatkan bencana yang semakin rutin menghampiri Indonesia. Barangkali kita memang makhluk ajaib tiada duanya di muka bumi ini, yang gemar menghancurkan huniannya sendiri, namun kita tidak perlu menyesali terlalu dalam karena semua telah terjadi. Dan yang bisa kita lakukan saat ini adalah saling membantu, karena Indonesia saling gotong royong, karena Indonesia saling bekerja sama dalam menyelesaikan segala masalah. Sekian untuk Ruang Jia pada siang hari ini. Dari saya, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.